Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah melihat proses rakit PC-PC ini, teman-teman ya. Ini rakitan 20 jutaan segini ya, 20 juta segini ya. Dengan spek i5 Gen 14 dengan RTX 4060 Ti ya. Seperti biasa, kalau kemarin rakit, ya sekarang testing. Terus kalau misalkan kalian ngomongin mendang-mending di sini, ya balik lagi guys, rakitan mah fleksibel, terserah lu. Lu punya duit, lu bebas menentukan komponen apapun, mau Intel, mau Ryzen, bebas ya. Dan komponen yang ini ownernya juga yang pilih sendiri. Dan kita emang diskusi sama-sama di live streaming. Yang nonton juga ada 130 atau 150 orang gitu. Teman-teman bisa nonton kalau mau lihat replay live-nya ya, di deskripsi gue udah taruh tuh ya. Kalau kalian mau nonton proses diskusi pemilihan komponen itu gimana. Karena kalau gue itu transparan aja guys kalau rakit. Semua gimana pelanggan ya. Jadi sekalian aja gue ngomong nih buat teman-teman yang mau rakit, bisa DM Instagram gue namanya Gani GP. Terus berapa dananya ya gue ngikutin lu guys. Kan lu yang mau rakit, dananya terserah lu. Yang beli komponen bebas, bisa gue, bisa lu, fleksibel. Tidak ada harga yang gue naikin, lu hanya bayar jasa aja ke gue. Terus kalau udah punya spek, tinggal munculin. Kalau misalkan belum, ya udah kita bisa diskusi di live streaming. Kayak yang ini juga kita semua diskusi di live streaming. Nanti kita akan kasih saran gitu, baik dari gue, baik dari teman-teman netizen juga gitu ya. Kayak spek apa nih yang cocok sesuai budget lu, apa Intel, apa Ryzen gitu ya. Dan kita hanya sebatas ngasih saran aja. Final keputusan, final decisionnya itu ada di lu. Jadi kayak misalkan penontonnya udah atau sama gue nyaraninnya Ryzen, lu mau ambil Intel ya boleh. Kita semua nyaranin Intel, lu mau Ryzen ya boleh. Lu dapat saran Ryzen mau rakit Ryzen, lu dapat saran Intel mau dapat Intel, jadi boleh, semua fleksibel, lu yang menentukan. Karena balik lagi ketika lu rakit ya gimana lu, semua keputusannya di lu karena PC-nya nanti lu yang make, bukan gue, bukan teman-teman yang nonton juga. Terus nanti PC-nya kalau udah jadi bisa diambil ya, gue ada di Bogor kota teman-teman, jadi gak usah ongkir-ongkir lagi. Cuman kalau lu jauh dari Bogor bisa dikirim, gue biasanya pakai JNE Cargo ya, udah wajib asuransi, udah wajib kayu ya, dan gue bisa ke seluruh Indonesia ngirim ya. Gue Sumatera udah, Kalimantan udah, Sulawesi, Maluku, Papua, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, gue udah semua se-Indonesia teman-teman ya. Oke, dan ya wes gak usah lama-lama. Ini teman-teman tadi udah lihat kan di intronya PC-nya jadinya kayak gimana. Dan sekarang kita langsung menuju aja ke monitor untuk masuk ke testingnya ya. Oke, kita udah masuk ke layar ya teman-teman ya. Kita akan cek and recheck, dan ini casing gue tutup ya teman-teman ya. Jujur untuk casing Deepcool CH360 ini tuh gue awalnya ngiranya kecil teman-teman, tapi ternyata dia standar micro ATX pada umumnya ya. Seperti ilusi karena kacanya tempered glassnya cuma segini teman-teman, jadi seakan-akan bawahnya tuh ceper gitu, pendek, padahal mah enggak. Ukuran casingnya standar micro ATX pada umumnya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk check and recheck awal ya, seperti biasa dari Crystal Disk Mark-nya dulu ya. Oke, sambil kita tungguin. Kemarin ada yang protes, katanya ini wattmeternya nggak kelihatan, gelap. Masa iya sih guys? Gelap, gue ngelihatnya ini kayak dari mata gue ke layar kamera masih fine-fine aja. Coba kita terangin lampu ruangannya ya semuanya ya. Oh. Mendingan atau sama aja guys? Menurut gue kayaknya masih kelihatan aja deh ya. Oke, ini lagi kayak gini, dayanya 70-an watt teman-teman ya. Oke, read ini dapat 6900-an. Write-nya kita lihat nih dapat berapa. Untuk SSD Gen 4 dapat speed kayak gini udah ngebut teman-teman ya. Dapat 6000-an. Oke. 6000 berapakah finalnya? Kita tungguin sampai dia kelar. Ya,
Oke, 6900 dan 6100 ini udah cukup ngebut ya. Bahkan bisa dibilang udah ngebut ya untuk SSD Gen 4 ya. Gue coba jajal sekali lagi deh teman-teman ya. Oke, kita tungguin sampai ini kelar dulu deh ya. Nah guys, gue udah coba jajal lagi kan tadi ya. Ini read-nya sekarang bisa dapat 7100 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih lagi ngetes SSD, kan klaimnya 7000 misalkan ya, tapi kok cuma dapat 6900, coba jajal lagi aja guys. Kadang memang testing yang awal banget itu nggak langsung tinggi gitu. Kayak cuma beda 100-200 tapi nggak akan kerasa ya. Oke, write-nya dapat 6100-an ya. Jadi kalau untuk SSD Gen 4, read sama write-nya dapat segini, ini menurut gue sudah cukup teman-teman ya. Oke, kita lihat Crystal Disk Info sekarang ya. Apakah suhunya panas atau tidak? Oke, suhu aman ya. Dan nanti dia akan semakin turun ya. Kalau misalkan testingnya sudah selesai ya. Ini heatsinknya untuk NVMe yang di motherboardnya bisa dibilang rada tipis ya. Tapi untuk suhu segini dia masih fine. Kalau misalkan ngerasa suhunya hangat bang, ya wes nanti kalian bisa upgrade lagi aja untuk heatsink NVMe. Kan banyak ya yang murah sekarang. Kalau dulu tuh masih mahal, sekarang mah heatsink NVMe pada murah guys. Kalian beli yang 100.000 kurang juga itu udah pada bagus. Oke. Kita lihat suhu prosesor di sini 40-an, aman. Mana suhu prosesornya teh? Oh ini. Ini 5 Gen 14 juga sudah kebaca ya. Jadi overall ini udah mantep banget. Ya, kita lihat lebih dekat ya. i5 Gen 14. Terus suhunya 30-an teman-teman ya. Udah dingin. VGA 4060 Ti 16 GB kebaca, SSD S71 TB kebaca, dan speednya dapat 7000 6000-an ya, udah ngebut. Sama daya ini 50-100 watt kurang ya. Jadi untuk cek and recheck awal ini udah aman banget. Terus kalau untuk suhu balik lagi guys, selama di bawah 85 menurut gua itu fine aja. Oke, kita masuk ke testing game. Oke guys, testing game yang pertama Black Myth Wukong ya, seperti biasa ya. Ini display 1080p karena monitor gua 1080p, facing di off. Settingan ininya bawaannya seperti ini, nggak gua rubah teman-teman ya. Super resolutionnya 6566, DLSS, frame generation on, full ray tracing ini gua nyalain ya ke very high ya, dan detail grafiknya default dari sananya udah high. Jadi gua hanya ngerubah full ray tracingnya aja teman-teman ya. Oke, kita langsung jajal aja benchmarknya ya. Nah guys, masih dapat 80-an FPS, suhu aman banget ya, cooler prosesor udah tenang ya pakai Arctic. Sama ini daya segitu jelas guys, 230-220-an watt ya. Gue nggak ngerti sama yang bilang gelap, brightness handphone kalian kali itu mah guys. Oke, ini ditutup ya teman-teman ya. Dan untuk spek kayak gini main Wukong udah tenang teman-teman ya, tinggal pakai aja, nggak perlu pusing sana sini ya. Ini kalau resolusinya tadi kan high ya, dibikin very high semuanya ya dapat mungkin 50-60 fps ya. Tapi kalau buat gua pribadi kayaknya begini udah cukup deh dengan nyalain ray tracing dapat 60, 70, 80 fps kayak gini ya. Oke, kita tinggal tungguin sampai kelar ya. Oke, sudah kelar teman-teman ya. Rata-rata 84 fps. Ya ini udah cukup ya. Tertinggi tadi sempat sampai 99 ya. Terendahnya di 70. Ini udah aman banget untuk Wukong, tidak ada keluhan. Kalau kalian mau dapat fps lebih tinggi atau grafik lebih tinggi, tinggal mainin aja resolusinya, naik turunin sampai kalian PW ya. Valorant guys, kalau Valorant harusnya udah nggak akan ada keluhan guys ya. Ini dibikin 1080p high ya. Kita masuk aja ke praktisnya, harusnya udah nggak akan ada keluhan kalau Valo mah.
Udah aman insya Allah. Spek kayak gini udah tenang guys. Lu rakit 20 juta main Valo nge-lag mah rugi. Anjir, protes aja. Garansikan. Udah pasti aman. Kita lihat ya dapat berapa FPS ya. Oke. Dapat 600-700 FPS ya. Ini kalau sekarang 500 gini ramenya mungkin 200-300 nih. Ya. Oke, 300-an ya. Ini kalau di deathmatch harusnya 200 FPS dapat deathmatch, ranked kayak gitu ya. Tinggal monitor aja guys ya, 165 atau 144 Hz atau 240 Hz gitu ya guys. Udah nggak ada keluhan untuk Valorant teman-teman. Sudah aman jaya. Dor. Ini gambar di sini. Jadi kalau kalian rakit Intel buat Valorant ini masih enak-enak aja ya. Ryzen enak, Intel enak. Balik lagi guys. Gak akan bosan-bosan gua. Lu kalau mau rakit PC performa bagus, banyakin duit lu guys. Semakin banyak duit lu, semakin enak speknya. Suhu udah aman, daya lebih irit ya. Ini 160-an watt ya. Ya irit guys. PC sekarang tuh irit-irit teman-teman. Sama Magicom kalian aja masih boros Magicom kalian, sama dispenser air panas kalian atau dispenser elektrik kalian masih boros itu guys. PC kayak gini mah irit. Bentuknya doang gede guys, dayanya paling 100, 200, 300 watt kurang ya. Kalaupun sampai 500 watt kurang juga itu masih irit teman-teman. Air fryer aja kadang sampai 700 watt kayak gitu. Tip Valorant udah gak ada keluhan ya, dia udah aman banget. Shadow of the Tomb Raider. Ini eksklusif full screen ya, 1080p 165 Hz karena monitor gua 1080p 165 teman-teman. Grafik mentokin guys ya di highest ya, kayak gini. Nah, ini bikin 16 aja deh ya. Atau dibikin highest aja tadi nih, mentok kayak gini aja teman-teman ya. Kita langsung running benchmarknya. Dapat 170-an FPS. Udah sama sekali nggak ada keluhan untuk Shadow of the Tomb Raider. Suhu masih sama teman-teman, yang 40 sama 60-an derajat ya. Ini Arctic buat i5 Gen 14 terlalu mantap ya, suhu stabil di 40-an ya. Oke, daya masih di bawah 300 watt, masih irit teman-teman. Kita tungguin sampai kelar ya. Dapat 160-an FPS teman-teman ya, 162 ya. Untuk game ini udah sama sekali tidak ada keluhan ya, sudah mantep banget kalau dibikin preset highest kayak gini ya. Oke. Game terakhir teman-teman ya, Red Dead Redemption 2 ya. 1080p 165 Hz full screen. Fishing di off, settingan dimentokin kanan. Yang mentok-mentok ultra, yang mentoknya di high ya. Oke, kita langsung jajal benchmark ya. Kita masuk di benchmarknya, dapat 80-an FPS, sudah tidak akan ada keluhan. Suhu aman ya, 40-60 seperti tadi, sama daya masih di bawah 300-an watt. Jadi untuk RDR2 ini sudah aman banget teman-teman ya. Dan gambarnya juga kinclong ya, hasil grafik 4060 Ti ini enak dilihat juga ya. Jadi kalau kalian mau rakit pakai 4060, 4060 Ti 8GB atau 4060 Ti yang 16GB, semua sama bagusnya teman-teman ya. Masih nyaman-nyaman aja dipakai. Oke, ini kita tinggal tungguin sampai kelar ya.
Sudah selesai guys, rata-rata 90-an fps ya. Jadi untuk PC yang ini kita sudah kelar dan hasilnya semua aman dan stabil teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih yang mendang-mending, oh kenapa nggak Ryzen, kenapa nggak Intel. Jadi kalau kalian rakit, mau Intel, mau AMD, itu sama aja bagus guys. Semua gimana duit lu di bawah 10 juta ya sebatas cukup aja. Tapi kalau lo bisa rakit 15 juta lebih sampai 20 juta lebih, ya wes lo akan dapat performa yang enak gitu guys. Mau Intel, mau AMD. Cuman memang ada pertimbangan lain seperti kayak misalkan sekarang lo rakit Gen 14 nih ya. Motherboard B760, RAM DDR5, dia soket LGA 1700. Kalau misalkan nanti mau upgrade ke Intel Ultra, lo harus ganti motherboard sama prosesor. Gitu aja guys pertimbangannya. Lo mau rakit Ryzen yang mana? 5000. Kalau 5000 itu kan AM4, upgrade ke Ryzen 7000, 8000, 9000, lu harus beli motherboard, prosesor, sama RAM gitu. Kalau lu rakit Ryzen 7000, nanti ke depannya karena semuanya udah AM5 DDR5, lu tinggal ganti prosesor doang. Jadi rakit apapun, spek apapun terserah lu guys ya. Gak usah ada mendang-mending, karena menurut gue yang mendang-mending juga mereka ngerakit PC mah kagak guys ya. Oke, jadi kalau kalian ngerakit PC kayak gini, mau Intel kek, mau Ryzen, semua balik lagi gimana dana lu, dan lu akan mendapatkan hasil rakitan yang memang sesuai budget lu teman-teman ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman minat sama komponennya, gue semua drop di deskripsi ya. Gue sudah drop semuanya di deskripsi ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.